3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kalau Bapak Ibu, kalau salam dan bahagia itu adalah salamnya Taman Siswa Bapak Ibu. Jadi kalau saya kan kebetulan dari Taman Siswa kemarin ya, salam dan bahagia. Jadi nanti menjadinya adalah salam seperti itu. Itulah. Nah, ini perkenalan sedikit aja, Pak ya. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah hadir semuanya ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Ya. Ya, kemudian jangan lupa on kamera ya. Ya, kameranya semuanya di-on-kan. Kemudian Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menerima materi, nanti kita akan merefleksikan sebentar, kemudian nanti kita akan di kegiatan sesi pertama ini nanti kita akan diskusi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah diskusi ada sesi kedua itu nanti baru Bapak Ibu akan diskusi di ruang kolaborasi. Jadi nanti ini sesi pertama dulu, sesi pertama ini nanti kita diskusi di forum utama ini dulu ya Bapak Ibu, nggih. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu, akan saya sampaikan nanti alurnya untuk kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama itu pembukaan, kemudian ini adalah pembukaan, kemudian kita nanti akan merefleksi kritis, kemudian nanti ada kegiatan intinya adalah diskusi, tanya jawab ya, dialog kita. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan refleksi dan umpan balik, kemudian ada penutup. Demikian nih Bapak Ibu alur kegiatan pada sesi pertama ini. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi. Itu tujuannya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita sebelum nanti kita masuk ke diskusi, kita akan membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan belajar, karena ini nanti diskusi tentunya nanti banyak yang akan berpendapat, akan menanggapi, saling begitu nih Bapak Ibu. Jadi biar tidak ada kericuhan, kita akan memandu dan kita akan buat kesepakatan belajar bersama. Oke, untuk kesepakatan yang pertama bahwa nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, semua peserta berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, kemudian jika ada yang peserta yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Nah, untuk selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi nanti saya akan melihat raise hand ya, raise hand. Jadi nanti saya akan melihat di situ, nanti saya akan memilih siapa Bapak Ibu yang akan menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini karena masih pagi, tentunya masih fresh gitu ya Bapak Ibu ya. Gembira nih semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan merefleksikan dulu tadi materi yang sudah Bapak Ibu terima. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat ya, tentang materi yang sudah diterima tadi. Nah, coba Bapak Ibu menuliskan di chat konsep-konsep apa saja yang sudah didapat tadi. Ya, itu nomor 1. Coba sekarang mulai, silahkan untuk dituliskan di chat. Konsep-konsep apa saja sih filosofi tadi yang sudah Bapak Ibu terima tadi. Oh ya, sudah ada yang masuk ya. Dari Pak Timbul konsep apa tadi ya? Itu konsep kata menuntun. Oh iya, ya. Dari Pak Heri apa? Menuntun itu dimaknai membimbing, Bu. Membimbing. Oh iya.
Dari Pak Sabto ini ada apa ya Pak ya? Konsep apa yang telah dipahami Pak? Ya, tentang ini Bu, apa namanya, pendidikan yang berpihak pada anak Bu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah paham dengan konsep-konsep tersebut? Paham, Belum Bu. Bu, Ya, masih perlu mari kita diperdalam. refleksi bersama ya. Ya, baik. Tadi dari Pak Heri menyampaikan ada kata menuntun. Nah, sekarang ada kata menuntun, makna menuntun ya. Ya, itu coba Bapak Ibu akan memberikan tanggapan untuk kata makna menuntun menurut KHD. Nah, barangkali saya lihat di reshennya ya, yang akan Ya, ya, saya Bu. reshennya. Ya, oh ya, yang pertama adalah Pak Sabto. Terima kasih. Menuntun. Saya coba menjawab, mohon koreksinya. Menuntun ini dalam pengertian bahwa seseorang ini atau guru ini hanya bisa memberikan fasilitas agar anak tumbuh kembang dengan baik, tetapi guru ini tidak bisa merubah arah atau kodrat anak, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak, bagus ya jawabannya. Boleh pendapat Bu? Menurut Pak Heri sudah Ya, Bu. jawabannya sudah ya? Mungkin saya tambahkan sedikit Bu. Ini kalau menafsirkan tadi pendapat Pak Sabto berarti tiap anak itu sudah memiliki potensi kelihatannya ya Bu ya. Jadi ini itu namanya kodrat alam kalau tidak salah. Nah ini kalau satunya ini kodrat zaman itu apa Bu maksudnya itu? Ya Pak, baik terima kasih. Ada yang sebelum saya tanggapi Bapak Ibu barangkali ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Pak Heri? Pak Tukimin, oh iya, ya Pak Tukimin ini ya yang raise hand ya Pak Tukimin. Monggo Pak Tukimin. Halo Pak Tukimin, masih suaranya belum di ini Pak. Mikrofonnya Pak Tukimin. Oke. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya. Kita tidak bisa memaksakan pendidikan yang telah kita terima pada era 20 tahun yang lalu, kita implementasikan pada pembelajaran pada anak pada zaman sekarang. Ini contohnya di lapangan. Demikian Bu. Oke. Gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Heri? Jelas Bu. Terima kasih. Ya. Jadi menuntun anak dengan kodrat zaman ya itu bahwa memang anak itu sudah punya potensinya secara punya kekuatan kodrat ya, punya kekuatan kodrat yang sebagai pendidik kita itu hanya menuntun lagunya sesuai kodrat zaman. Nah, sesuai kodrat zaman itu zaman yang semakin maju, yang semakin canggih ini harus kita sharing. Jadi tidak bisa diterima dengan apa istilahnya ditelan mentah-mentah begitu ya untuk mendidik anak-anak. Jadi kita harus benar-benar menyaringnya mana yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita. Nah, ini mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak. Nah, ini kita harus bisa menyaring seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu akan saya sampaikan pertanyaan berikutnya. Ya, tadi kayaknya makna menuntun tadi belum ada yang menguraikan dengan jelas gitu Pak. Saya belum dengar ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya apa makna menuntun tadi. Dari Pak Timbul berarti. Izin keluar Bu. Oh Pak Timbul baru izin keluar ya? Ya. Boleh saya Bu, boleh berpendapat Oh iya Bu? Pak Sabto, monggo Pak Sabto. Ya, ini di beberapa informasi yang kami terima, salah satu wujud dari menuntun itu istilahnya kalau anak itu sudah ada garis yang tapi belum jelas, maka guru, pendidik itu tugasnya adalah menebalkan garis itu, menuntun agar anak itu menemukan
bakatnya secara maksimal gitu Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana ini Pak Heri mau menanggapi atau? Ya, sudah betul Bu, saya kira itu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak ya Bapak Ibu, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu makna dari menuntun. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nih, apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ada yang mau menjawab? Saya lihat di raise-nya. Saya Bu coba. Oh iya, untuk Pak Heri. Jadi artinya menuntun, membimbing anak itu bisa hidup pada lingkungannya Bu, sesuai dengan budayanya itu. Jadi tidak asing dengan budaya yang ada di sekitar anak itu Bu. Itu mungkin begitu Bu. Terima kasih Pak. Ada yang mau menambahkan? Ya saya Bu. Pak Sabto. Ya, kalau kaitannya dengan lingkungan, sosial, budaya juga setiap daerah mempunyai sosial budaya yang berbeda-beda sehingga harapannya anak-anak itu bisa berkembang, menyesuaikan diri sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, berarti ini Bapak Ibu saya kira sudah memahami ya Bapak Ibu tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga sepertinya tadi sudah kita jawab ya Pak ya. Saya tadi menjawab pertanyaan dari Pak Heri tadi. Nah, untuk yang pertanyaan yang keempat ini. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, ini apa makna dari pendidikan yang berhamba pada anak ini, apa maknanya? Mungkin Pak, saya lihat dulu ya, Pak Tukimin barangkali tadi belum jawab ya? Iya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya. Yang mananya bahwa pendidikan itu adalah terletak pada guru, sehingga seorang guru ini harus berhamba pada anak secara ikhlas, secara murni, dan Bapak Ibu guru hendaknya bisa menjadi orang tua yang pertama dan utama di sekolahnya. Demikian. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, saya tidak jelas ini kalau dikaitkan dengan apa itu peran guru, implementasinya bagaimana Bu, menggabung pada anak itu. Apakah terkait dengan cara mengajarnya atau bagaimana Bu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Coba saya akan menanggapi untuk ini ya Pak Heri. Jadi pendidikan yang berhamba pada anak itu maksudnya adalah bahwa ketika kita sebagai pendidik itu ketika melayani anak-anak, ketika kita mengembangkan potensinya anak-anak, kita berikan pembelajaran kepada anak-anak itu kita dasari dengan rasa ikhlas, seikhlas-ikhlasnya Pak. Ya, begitu. Jadi bebas dari segala ikatan, ya, benar-benar tulus dari hati, semurni-murninya, kemudian tidak meminta hak seperti itu. Jadi itu berpihak pada anak seperti itu. Nah, ketika pembelajarannya itu berpihak pada anak, itu kita harus memperhatikan unsur merdeka dan bermain. Nah, unsur merdeka dan bermain. Jadi di situ ada kata bermain, Pak. Jadi bermain itu kuncinya adalah senang. Jadi pembelajaran itu bagaimana membuat anak-anak itu menjadi senang. Merdeka itu artinya bahwa kita tidak selalu memerintah kepada anak, tetapi itu anak-anak itu bagaimana kita latih agar bisa cakap atau terampil dalam memerintahkan dirinya sendiri seperti itu Pak. Jadi sekali lagi berhamba kepada anak itu didasarkan pada kemurnian, ketulusan hati pendidik seperti itu Pak. Itu Pak Heri. Terima kasih. Ya. Berarti kodrat anak untuk bermain itu merupakan kodrat anak ya.
tidak hanya Iya, di iya itu sudah termasuk kodrat anak itu ya bermain itu ya. Kalau kita apa coba kita dalami ya Pak. Ketika anak-anak itu bermain ya Pak. Ketika anak bermain itu sebenarnya mereka sedang belajar Pak. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ketika anak-anak kita itu bermain balok misalnya, ketika bermain balok itu, nah, ketika dia membangun sebuah entah bentuk apa, ketika itu, nah saat dia bermain itu sebenarnya dia itu juga belajar Pak, begitu. Nah, permainan ketika apa pembelajaran yang kita kemas dengan bermain itu akan menyenangkan buat anak seperti itu Pak. Begitu Pak? Belajar sambil bermain gitu ya Bu ya. Ya, ya belajar sambil bermain ya. Ya, ketika anak sedang bermain, dia sebenarnya sedang belajar gitu ya, Pak ya. Iya. Demikian Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih ditanyakan? Ini Bu kaitannya kalau menggambar pada anak ini kalau kaitannya dengan guru mengajar bagaimana Bu? Apakah harus menyesuaikan dengan gaya belajar anak atau bagaimana Bu? Mohon penjelasan. Oh, baik Pak. Kalau guru apa istilahnya menghamba pada anak ya Pak ya. Begini Pak, ada sebuah teori yang mengatakan ketika guru berdiri di depan murid 50 murid ya Pak ya, maka guru tersebut sedang menghadapi 50 macam karakteristik manusia. Nah, disinilah peran guru ketika memberikan pendidikan, ketika tidak bisa menyamakan semua anak itu sama, tetapi setiap anak itu punya karakteristik masing-masing, sehingga ketika kita melayani, kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, kita lakukan dengan ikhlas, dengan murni, tanpa ada tuntutan ikatan atau macam-macam, dan itu sesuai dengan karakteristiknya anak-anak masing-masing, begitu Pak. Begitu Pak Heri? Ya, terima kasih Bu, jelas Bu. Ya, sudah jelas nih Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, untuk diskusi hari ini kita selesai. Kemudian kita akan masuk ke sebentar nih Bapak Ibu, kita lihat di PPT-nya. Sebentar, ini saya keluarkan dulu, saya tampilkan untuk refleksinya ya, Bapak Ibu. Ini saya keluarkan dulu. Ya, saya pindahkan untuk tampilan berikutnya. Sebentar lagi istirahat Bu. Ya, ini cukup. Ini saya ambil di di paling ininya. Ini kita akan merefleksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah kita diskusikan tadi ya. Refleksinya hari ini bahwa anak itu sudah memiliki potensi dan pendidik itu sebagai penuntun ya, menuntun untuk lakunya. Jadi kekuatan kodrat anak itu sudah ada di dalam diri anak sesuai sosiokultural, jadi sesuai daerah masing-masing ya. Kemudian pendidik itu hanya istilahnya menuntun lakunya. Jadi potensi anak itu kita gali, kita tuntun, itu menuntun lakunya dengan konsep ngapso sungkulodo, ing mangkarso, tuturi handayani. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran yang kita pegang adalah ini Pak, merdeka dan bermain tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita pendidik itu pendidikan yang berpihak pada anak gitu ya Pak ya. Kemudian juga ada filosofi petani. Nah, pendidik itu diibaratkan petani ya Bapak Ibu. Bagaimana seorang petani itu menyiapkan lahannya yang nyaman buat anak, yang pas buat anak, kemudian bagaimana merawat ketika menyiapkan bibit itu bagaimana merawat, memelihara, kemudian sesuai dengan
tanaman masing-masing. Jadi mereka seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada bermacam-macam karakteristik. Jadi sesuai kodratnya masing-masing, sesuai itu filosofi petani seperti itu. Sehingga inilah yang dipahami bagaimana kita memperlakukan anak itu tidak disamakan semua, tetapi mereka memiliki karakteristik masing-masing. Nah, itu untuk diskusi pada hari ini Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kita akan masuk di ruang kolaborasi ya Bapak Ibu untuk sesi berikutnya. Nanti kita akan membagi ke kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu di ruang kolaborasi akan saya jelaskan tugas Bapak Ibu untuk apa ya. Baik, nanti untuk sesi pertama diskusi ini kita akhiri. Semoga nanti Bapak Ibu di ruang kolaborasi bisa bekerja kelompok dengan baik ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan breakout room. Nanti Bapak Ibu masuk di ruang ya Bapak Ibu ya di kelompok. Ya. Baik, silakan untuk masuk. Linknya yang mana Bu? Di breakout room Pak. Breakout room langsung. Ya, langsung aja Pak di kelompok. Terima kasih izin. Ya. Baik.